We have a helo down. Hai sobat gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film action drama perang tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang aksi heroik yang dilakukan oleh satu anggota tim SEAL Amerika yang berupaya untuk menyelamatkan seorang anak kecil di tengah hutan belantara Afghanistan. Film ini dirilis pada tanggal 30 Juni 2023 dan diganjar dengan rating 5,2 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film War Horse 1. Opening movie diawali dengan percakapan via telepon antara seorang pria bernama Dave yang berada di Pentagon dengan duta besar Amerika bernama Mike di Islamabad. Mike meminta bantuan kepada Dave untuk melakukan evakuasi kepada sekelompok misionaris keluar dari Afghanistan. Mendengar itu, Dave mengatakan ada ribuan orang yang mencoba keluar dari negara itu. Kini kita telah membiarkan pihak musuh mengambil alih negara itu. Sekarang mereka menyerang kita dengan menyuruh kita mundur dan mengakui kemenangan. Harusnya sekelompok misionaris itu mengetahui resiko yang akan terjadi saat memutuskan untuk masuk ke sana. Mike kemudian mengatakan para misionaris itu adalah orang Amerika. Kementerian yang membawa mereka dan keluarganya ke sana untuk sebuah gereja di desa kecil bernama Sarat. Berdasarkan dokumen yang kami terima, para misionaris itu berjumlah 6 orang. Pendeta Matthew William Walters usia 45 tahun, bersama istrinya Raseda Walters usia 42 tahun. Anak laki-lakinya bernama William usia 13 tahun, serta putri kecil mereka bernama Zoe Elizabeth usia 5 tahun. Selain itu, mereka juga memiliki staf pendamping yang ikut bersama mereka bernama Rami Ahmadi dan Majidah Ibrahim. Misi evakuasi sudah kami koordinasikan sebelumnya, kata Mike. Namun karena mereka menunggu terlalu lama, mereka memutuskan untuk berangkat sendiri meninggalkan desa dengan menggunakan mobil Trooper 93 warna hijau tua. Mendengar itu, Dave mengatakan jika para pemberontak banyak berkeliaran di mana-mana. Mereka sudah menyerang kedutaan dan kantor pemerintahan serta kantor polisi. Mereka bahkan sudah masuk ke desa-desa sekitarnya. Dan berdasarkan informasi dari media, mereka adalah pejuang Taliban. Mike, I need help. Escort and extraction. Singkat cerita, Dave menghubungi pasukan SEAL. Dia mengatakan ada 6 misionaris Amerika berkendara melewati provinsi Kunar. Mereka berupaya untuk bisa mencapai ke perbatasan Pakistan. Namun kami terima kabar jika saat ini mereka berputar dan tersesat. Kita perlu mengirim unit untuk bisa mengevakuasi mereka secepatnya, kata Dave. We need to send a unit to link up with them ASAP. Team Warhorse. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan perwira senior Navy SEAL bernama Richard Mirko. Diketahui guys, dia satu-satunya yang berhasil selamat dari serangan pemberontak yang menjatuhkan helikopternya. Setelah memastikan dirinya baik-baik saja, dia kemudian mencoba menghubungi timnya. Mencoba beberapa kali namun nihil, tak ada jawaban. Dia pun menghubungi markas dan melaporkan jika pesawat mereka telah ditembak jatuh. Markas pusat yang terima panggilannya kemudian berhasil melacak posisi Mirko melalui pesawat nirawak. Helikopter jatuh di posisi timur dan sama sekali tidak ada pergerakan, kata markas. Tidak lama kemudian dari kejauhan dia melihat pergerakan musuh. Musuh kembali menembakkan RPG ke lokasi helikopter jatuh. Dia kemudian memutuskan untuk mendekat ke lokasi helikopter. Namun mendengar itu, markas menolak karena dipastikan rekan-rekannya tak ada yang selamat.
Mereka tim saya dan jika ada yang selamat, aku tak akan meninggalkan mereka, kata Mirko. Mirko out. Go get Master Chief. Tinggal sendiri, dia kemudian meminta bantuan rekan-rekannya untuk datang membantunya. Aku diserang tentara Amerika, katanya. Di saat yang sama, Mirko terhubung dengan atasannya bernama Komandan John. John mengatakan hasil pemantauan kami melalui citra satelit tak ada timmu yang selamat. Kini kamu sendirian. Pilihan ada padamu, bergerak pergi atau mati di gunung itu. Aku siap terima itu, kata Mirko. Tapi aku tak mau kehilangan anak buahku lagi, kata John. Mundurlah kembali ke markas dan aku janji setelah itu kita akan kembali untuk mengambil timmu kembali pulang. Lalu tiba-tiba terlihat para musuh datang ke sana. I need eyes on this doggone mess. Reese, I want my frogman off that mountain. What's that? Tersudut, Mirko pun akhirnya memutuskan untuk terjun ke sungai dan terbawa arus. Para pemberontak yang melihat ke bawah mengatakan mustahil dia bisa selamat. Dia pasti sudah mati dan mereka pun beranjak pergi. Scene selanjutnya guys, terlihat Mirko berhasil mencapai ke tepi sungai. Tampak lelah dia mengatakan, aku marinir, kau tak bisa tenggelamkanku. Dia kemudian mengambil ranselnya lalu kembali naik ke bukit. Singkat cerita guys, menjelang sore dia akhirnya menemukan kendaraan para misionaris. Namun tampaknya guys, dia sudah terlambat. Kecuali Zoe, si putra kecil, semua keluarganya dan staf pendamping sudah tewas. Apakah kamu Zoe? Tanya Mirko. Shh, jangan ribut, ibu sedang tidur. Kata ibu kita akan baik-baik saja. Ayo kita pergi dari sini, kata Mirko. Tunggu, kita harus tunggu sampai ibu bangun. She'll meet us up there. We should let her sleep. Setelah mereka meninggalkan tempat itu, tidak lama kemudian terlihat para pemberontak datang ke sana. Kita berkenalan dengan pimpinan pemberontak bernama Radam. Dia kemudian terima laporan dari anak buahnya bernama Tarat. Tarat mengatakan dia menemukan jejak kaki anak kecil dan satu pria dewasa menuju ke timur. Apa anak kecil? Tanya Radam. Pasti anak kecil itu bersembunyi saat kami membunuh semua penumpang mobil, jawab Tarat. Mendengar itu, Radam langsung meminta anak buahnya berpencar untuk segera mengejar. Di saat yang sama, Mirko mengganti penutup kepala Zoe dengan kain surban miliknya agar tidak mencolok. Lalu setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Zoe yang berjalan di depan tiba-tiba diminta berhenti oleh Mirko. Setelah dia mendekat, rupanya guys terdapat ranjau Claymore terpasang di sana. Dia kemudian memotong tali kawatnya, mengambil dan menyimpannya di ranselnya. Scene selanjutnya, Radam yang terus mencari terima laporan dari Tarat. Tarat mengatakan mereka sudah mencapai sektor 3514 namun tak menemukan tanda-tanda keberadaan target. Putar ke arah barat dan kita akan bertemu di sana, kata Radam.
Singkat cerita, mereka yang sedang berjalan, tiba-tiba Mirko melihat dua musuh di atas mereka. Mengamankan Zoe, lalu dia bergerak ke atas untuk melumpuhkan musuh. Berhasil menghabisi musuh, dengan segera dia mengajak Zoe untuk pergi meninggalkan tempat itu. Terus berjalan, mereka akhirnya tiba di dekat sungai kecil, namun Zoe tiba-tiba terhenti. Dia berulang kali mengatakan, "Kamu meninggalkanku." Dasar wanita. "Sorry, aku janji tidak akan terjadi lagi." Setelah mendengarkan itu, Zoe pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Tarat dan kawan-kawan yang sudah mencapai sektor 34327 terus memantau area sekitar. Dan tanpa sepengetahuannya, Mirko dan Zoe pun memantau keberadaan mereka. Setelah mereka pergi, Zoe memberitahu Mirko jika merekalah yang telah membunuh keluargaku. I'll remember him. Menjelang petang, Mirko meminta Zoe untuk bersembunyi sementara dia bergerak untuk memantau area sekitar. Setibanya di atas bukit, dia hubungi markas memberikan laporan jika sekelompok musuh mengejarnya. Dia juga memberitahu markas jika saat ini dia berhasil menemukan dan mengamankan satu objek misi. Untuk itu dia meminta segera dievakuasi. Namun markas memberitahunya jika saat ini mereka sedang berurusan dengan serangan berat, sehingga mereka belum memiliki aset udara yang tersedia di lapangan. Dia diminta untuk menunggu sembari markas mencari pesawat yang tersedia yang bisa melakukan evakuasi. Scene selanjutnya, dia memasang ranjau Claymore itu untuk memberikan kejutan kecil untuk musuhnya. Lalu setelah itu dia kembali bergabung bersama Zoe. Pada kesempatan itu, Zoe bertanya padanya, "Mengapa kamu datang ke sini?" "Kami terima perintah untuk menyelamatkan keluargamu," jawab Mirko. "Namun helikopter kami ditembak jatuh, tapi aku berhasil lompat sebelum helikopter jatuh." "Kau jatuh dari langit seperti malaikat, kau adalah malaikatku," kata Zoe. Dia kemudian meminta Mirko cerita kisah pahlawan super, ya dongeng sebelum tidur. "Oke, aku punya cerita pahlawan super untukmu. Ini tentang orang paling berani yang pernah kutemui. Dia bernama Aziz Latiri, dia orang muslim." Dia mulai bercerita dengan mengatakan pada suatu hari. Namun tiba-tiba Zoe mengatakan jangan pada suatu hari, namun harus dimulai dengan pada suatu ketika. Oke. Pada suatu ketika di tempat yang jauh bernama Kirkuk, aku dan teman-teman diserang dan dikepung oleh musuh. Saat itu kami berpikir bahwa kami pasti tidak akan selamat. Namun tiba-tiba sebuah truk terhenti dan seorang pria yang merupakan pejuang Peshmerga melompat keluar. Dia melindungi kami dan mengizinkan aku dan teman-teman keluar dari sana. Awalnya kupikir dia gila, namun kemudian aku menyadari jika dia benar-benar berani. Rest your soul, Aziz. Di pagi harinya, Mirko membangunkan Zoe untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Zoe mengatakan, "Itu siapa?" Berhasil membunuh target, dengan segera mereka pergi dari sana. Lalu beberapa saat kemudian pihak musuh menemukan kain penutup kepala Zoe tergeletak di tanah. Satu orang mengambil kain itu dan boom. Scene selanjutnya, mereka yang berjalan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat itu Zoe mengeluarkan boneka dari tasnya dan mengatakan boneka ini bernama Louis. Kata ibu, saat kami kembali ke Amerika nanti dia akan memberikan Louis yang asli. Menangis dia mengatakan, "Aku merindukan ibuku. Aku tahu dia tidak tidur. Dia sudah mati seperti ayah dan kakakku." Mirko kemudian mendekatinya. "Apakah kita juga akan mati?"
Ya, semua orang pasti akan mati. Tapi kita tidak akan mati di sini. Aku berjanji akan mengeluarkan kita dari sini. Singkat cerita, terlihat pihak musuh menemukan jejak mereka. Mereka sudah dekat, ayo terus bergerak. Scene selanjutnya, Mirko terus memantau area sekitar sementara Zoe terlihat berjalan sendiri tanpa sepengetahuan Mirko. Sendiri Zoe akhirnya ditemukan oleh Radam. Radam mengatakan sangat berbahaya di sini. Kamu tidak seharusnya berada di sini sendirian. Aku tak sendiri, aku bersama dia, jawab Zoe. Mengetahui Mirko di belakangnya, Radam langsung menyembunyikan handy talkie-nya. Dia pun berbalik dan mengatakan, jangan tembak. Aku pengembala kambing yang mencari kambingku. Jatuhkan senjata itu, kata Mirko. Dia mengatakan, aku membawa senjata ini untuk perlindungan terhadap kelompok ISIS. Dia kemudian menawarkan pertolongan untuk Mirko. Aku bisa membantumu keluar dari sini, desaku tidak jauh dari sini. Mirko kemudian memeriksanya dan setelah itu dia mengatakan, jika kamu membohongiku, aku akan membunuhmu. Di saat yang sama, Tarat mencoba menghubungi Radam, namun ya tentu saja tidak ada jawaban. Tengah berjalan, Mirko kemudian terima panggilan dari markas. Dia diberitahu jika saat ini ada aset udara yang tersedia di Jalalabad. Mendengar itu dia mengatakan, oke, kami berada di 4 km melewati pegunungan dan siap untuk pulang. Mereka pun mengatur titik penjemputan di titik koordinat 355. Namun tanpa Mirko sadari, terlihat pasukan musuh mengintainya. Berhasil menghabisi musuh, dia yang kembali tidak menemukan Zoe di sana. Dia pun terus mencari, namun nihil Zoe tak ditemukan. Dia kemudian menemukan jejak sepatu dan langsung bergerak untuk mengejar. Terus bergerak, dia menemukan boneka milik Zoe yang kemudian berhasil tiba di markas musuh. Satu orang musuh yang berjaga di sana dengan mudah dia lumpuhkan. Lalu setelah itu lanjut bergerak masuk ke dalam. Sementara itu di saat yang sama terlihat Zoe dikurung oleh Radam. Mirko yang akhirnya berhasil masuk di markas musuh langsung menyelinap untuk mencari Zoe. Dengan senjata di tangannya serta kemampuan taktik perang yang dia miliki, Mirko pun beraksi. Terkena tembak, namun nyawanya tertolong oleh kotak besi di dadanya. Namun meskipun selamat, dia pun akhirnya tertangkap. Terbangun dari pingsan, dia sudah terikat dan berada di dalam ruangan bersama Radam, Tarat, dan satu rekannya. Di mana dia, tanya Mirko. Kau tak usah khawatir dengan dia, jawab Radam. Beritahu kami kapan dan di mana helikopter akan menjemputmu dan aku akan membiarkan kamu hidup. Kalian sudah membunuh ribuan saudaraku, warga sipil, wanita tak berdosa, dan anak-anak. Afghanistan adalah kuburan kerajaan, membantai penjajah sepanjang sejarah. Kau sampah Amerika, mengirim pembunuh untuk membunuh kami di desa kami yang damai.
Radam kemudian meminta anak buahnya untuk membawa Zoe kepadanya. Dia akan menyiksa Zoe di depan Mirko agar Mirko memberitahunya di mana helikopter akan menjemputnya. Namun begitu Radam lengah, Mirko bangkit dan melumpuhkan Radam. Warhorse 1, this is Castle. Over. There's a large group of reinforcements inbound on the village. Negative contact, sir. Berhasil membasmi musuh, dia kemudian mendatangi Zoe. Namun rupanya guys, Radam masih hidup dan menikam Mirko. Terjatuh, Mirko langsung menembak Radam dan tewas. Setelah itu dia melepaskan Zoe dan membawanya keluar. Namun di luar pihak musuh semakin banyak berdatangan untuk mengejarnya. Meskipun terluka cukup parah, namun dengan sekuat tenaga menggendong Zoe berupaya pergi meninggalkan tempat itu. Di belakangnya terlihat pihak musuh tanpa henti terus berupaya mengejarnya. Terluka, dia pun akhirnya terjatuh. Dia kemudian meminta Zoe untuk pergi melarikan diri. Namun Zoe menolak dan membantunya untuk melanjutkan pelarian. Dia pun kembali menggendong Zoe dan terus berlari menaiki bukit. Pihak musuh yang melihatnya terus melepaskan tembakan namun meleset. Dan akhirnya mereka pun tiba di atas bukit. Namun tampaknya Mirko terlihat tak kuat lagi melanjutkan pelarian. Get behind the plates. It's okay. You're mine. Eyes on me. Look at me, brother. Let's go! Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, danke.